Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh soal tentang persamaan gelombang. Oke, soalnya begini, diketahui persamaan gelombang, sebuah gelombang adalah Y sama dengan 0,5 sin dalam kurung 50 pt kurang 0,2 px. X dan Y dalam meter, T dalam sekon. Tentukan. Jadi ini bukan disuruh pilih ya mana jawaban yang benar, tetapi kerjakan satu-satu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Selamat datang di Wihartono Media. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang gelombang mekanik. Dan ada dua topik yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama, itu adalah tentang besaran-besaran yang ada pada gelombang mekanik. Kemudian yang kedua, itu adalah persamaan gelombang mekanik. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan rumus pada video ini akan disajikan menggunakan rumus singkat. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Artinya, gelombang ini bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ketika dia memiliki media yang bisa digunakan untuk berpindah tempat. Media atau medium gelombang mekanik itu bisa saja berupa zat padat, bisa berupa zat cair, ataupun gas. Dan salah satu medium padat dari gelombang mekanik itu adalah tali. Jika tali kita ikat salah satu ujungnya, kemudian kita bentangkan, dan ujung yang lain kita gerakkan ke atas dan ke bawah, maka akan terbentuk gelombang seperti pada gambar ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas yang namanya besaran-besaran gelombang mekanik. Apa-apa saja besaran gelombang mekanik tersebut. Oke, besaran yang pertama itu namanya adalah amplitudo. Atau nanti disingkat A. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Atau kalau di gambar ini yang mana amplitudonya? Amplitudonya adalah jarak dari titik setimbang ini garis yang warna putih ini, ke puncak gelombang atau ke lembah gelombang. Jadi kalau misalkan kita ambil gelombang yang ini, maka amplitudo adalah jarak dari puncak sampai ke lembah ini, atau sampai ke titik setimbang ini. Atau misalkan kita ambil bagian gelombang yang ini, maka amplitudonya adalah jarak dari titik setimbang ke lembah gelombang yang ini. Nah, kita lihat di gambar ini, jarak dari puncak gelombang sampai titik setimbang ini adalah angka dari 0 sampai 8. Maka amplitudo untuk gelombang ini adalah 8. Kita lihat satuannya ini cm, maka 8 cm. Kemudian, untuk besaran yang kedua, itu namanya frekuensi. Atau nanti kita singkat sebagai F. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang terjadi atau berapa banyak gelombang yang terjadi dalam waktu 1 detik. Sekali lagi, jumlah gelombang yang terjadi dalam waktu 1 detik. Nah, untuk mencari frekuensi, kita bisa gunakan rumus ini. F sama dengan jumlah gelombang, kita sebut N, per waktu gelombang itu bergetar, kita sebut T. Jadi frekuensi itu sama dengan N per T. N adalah jumlah gelombang, T adalah waktu. Misalnya, kita lihat pada gelombang ini, berapa jumlah gelombang yang terjadi dalam waktu 1 detik. 1 detik itu adalah dari 0 sampai 1, atau dari 1 sampai 2, atau dari 2 sampai 3. Kita bisa pilih salah satu saja. Misalnya dari 0 sampai 1, itu terjadi 1 bukit dan 1 lembah. Kita perlu ingat kembali bahwa 1 gelombang itu terdiri dari 1 bukit gelombang ditambah 1 lembah gelombang. Nah, berarti dari waktu 0 sampai 1 atau selama 1 detik ini terjadi 1 bukit dan 1 lembah gelombang, berarti terjadi 1 gelombang.
Maka untuk gelombang ini frekuensinya kita bisa cari N-nya 1, waktunya juga 1, berarti 1 per 1 sama dengan 1. Untuk frekuensi, satuannya itu adalah Hertz atau disingkat Hz. Kemudian besaran yang ketiga itu adalah periode gelombang atau disimbolkan dengan huruf T. Periode gelombang itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Jadi sekali lagi, waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Periode gelombang itu bisa kita cari menggunakan rumus ini. T sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk satu gelombang. Jadi T per N. Berapa waktu yang ada, berapa jumlah gelombang yang ada, dibagi, itulah dia periodenya. Satuan dari periode itu adalah sekon atau detik. Kemudian periode dan frekuensi hubungannya adalah berkebalikan. Jadi periode itu adalah kebalikan dari frekuensi. Kemudian untuk besaran yang keempat itu namanya panjang gelombang. Panjang gelombang ini kita simbolkan dengan lambda. Apa itu panjang gelombang? Panjang gelombang merupakan panjang satu gelombang. Sekali lagi, panjang gelombang merupakan panjang satu gelombang. Untuk mencari panjang gelombang, kita bisa gunakan rumus yang ini. Lambda sama dengan jarak yang diketahui per jumlah gelombang sepanjang jarak itu. Atau lambda sama dengan X per N. X adalah jarak yang diketahui, N adalah jumlah gelombang sepanjang jarak yang diketahui ini. Misalnya, pada gelombang ini diketahui jarak dari titik sini sampai titik ini itu adalah 40 cm. Maka kita bisa tentukan berapa panjang gelombangnya. Jadi X itu adalah jarak 40 cm ini. Jadi X-nya 40. Sedangkan N itu adalah berapa banyak gelombang yang terjadi sepanjang 40 cm ini. Kita lihat sepanjang 40 cm ini ada satu bukit, satu lembah, berarti satu gelombang. Satu bukit, satu lembah, berarti satu gelombang lagi. Berarti totalnya ada 2 gelombang. Maka sepanjang 40 cm ini ada 2 gelombang. Maka di sini X-nya 40, N-nya 2. Berarti 40 bagi 2 sama dengan 20. Karena di sini satuan cm, maka satuannya juga lambdanya cm. Untuk besaran yang kelima, itu namanya kecepatan rambat gelombang. Atau nanti disimbolkan dengan V. Untuk mencari kecepatan rambat gelombang, kita gunakan rumus yang ini. V sama dengan lambda dikali frekuensi. Apa itu kecepatan gelombang? Kecepatan gelombang adalah seberapa besar perpindahan gelombang setiap detik. Semakin besar kecepatan gelombang, berarti setiap detik gelombang itu berpindah semakin jauh. Selanjutnya, kita akan membahas topik yang kedua, yaitu persamaan gelombang. Apa itu persamaan gelombang? Persamaan gelombang adalah sebuah persamaan yang ketika diterapkan akan membentuk grafik seperti gelombang seperti ini. Nah, persamaan gelombang itu ada beberapa, ada yang namanya persamaan simpangan atau Y, ada juga persamaan kecepatan atau V, dan persamaan percepatan gelombang atau A. Bagaimanakah bentuk persamaan masing-masing besaran ini? Mari kita simak. Untuk persamaan yang pertama, yaitu persamaan simpangan gelombang, itu rumus umumnya seperti ini. A dikali sin dari omega T plus minus Kx. Sedangkan untuk persamaan kecepatan, itu rumusnya adalah A dikali omega dikali cos dari omega T plus minus Kx. Sedangkan untuk persamaan kecepatan itu adalah minus A dikali omega kuadrat dikali sin dari omega T plus minus
Kx. Nah, dengan keterangan sebagai berikut. Di sini nilai A pada setiap persamaan itu adalah amplitudo. Jadi, nilai A itu adalah amplitudo. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian, nilai omega. Nilai omega di sini adalah nilai kecepatan sudut. Dan nilai omega ini bergantung pada frekuensi gelombang. Di mana omega kita bisa dapat melalui rumus ini 2pi dikali F. F itu adalah frekuensi gelombang. Kemudian, yang berikutnya adalah nilai K. K merupakan bilangan gelombang. Jadi sekali lagi K di sini, yang ini itu adalah bilangan gelombang. Dan bilangan gelombang bergantung pada panjang gelombang, di mana rumusnya K sama dengan 2pi per lambda, atau lambda ini adalah panjang gelombangnya. Jadi dari persamaan gelombang ini, pertama kita bisa dapatkan nilai amplitudonya, karena persamaan gelombang mengandung amplitudo. Yang kedua, kita bisa dapatkan frekuensinya, karena persamaan gelombang mengandung omega, maka dia akan mengandung frekuensi. Dan yang ketiga, persamaan gelombang juga mengandung panjang gelombang, karena di setiap persamaan gelombang itu ada K, maka dia akan mengandung panjang gelombang. Nah, selain itu, di persamaan gelombang ini, khususnya untuk persamaan simpangan, kita bisa mendapatkan besaran-besaran yang lain, seperti sudut fase dan fase gelombang. Pada persamaan simpangan, atau yang kita kenal sebagai Y sama dengan A dikali sin omega T plus minus Kx, kita bisa dapatkan berapa sudut fase gelombang dan berapa fase gelombang. Sudut fase gelombang atau disimbolkan dengan theta itu merupakan nilai dari omega T plus minus Kx. Sedangkan untuk nilai fase gelombang atau disimbolkan psi itu didapat dengan cara nilai sudut fase atau theta kita bagi dengan 2pi. Nah, selanjutnya adalah pada persamaan gelombang ini ada tanda plus minus. Apa maknanya plus minus? Oke, ketika pada persamaan gelombang di sini tandanya positif, maka gelombang itu merambat ke kiri. Sedangkan jika di sini yang dipakai adalah tanda negatif, maka gelombang itu merambat ke kanan. Berarti tanda plus minus di sini menunjukkan arah dari rambat gelombang tersebut. Nah, setelah membahas dua topik tadi, yaitu tentang besaran-besaran pada gelombang mekanik dan persamaan gelombangnya, mari kita permantap pemahaman kita tentang materi gelombang ini dengan mengerjakan beberapa contoh soal. Mari simak contoh soal yang akan saya bahaskan pada kesempatan ini. Nah, di sini pada soal yang pertama kita dikasih soal katanya perhatikan gambar. Di sini ada gelombang dengan segala ketentuannya. Pertanyaannya adalah berapa amplitudo, frekuensi, dan kecepatan gelombang tersebut. Oke, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari soal yang pertama, yaitu amplitudo gelombang. Amplitudo gelombang itu simbolnya tadi kita sudah paham adalah A. Dan nilai amplitudo gelombang itu adalah jarak dari titik setimbang ke puncak gelombang atau titik setimbang ke lembah gelombang. Itu nilainya sama saja. Misalnya saya gunakan yang ini, yang puncak ya, titik setimbang ke puncak. Berarti berapa jarak dari puncak sampai titik setimbang ini? Oke.
kita lihat di sini dari titik setimbang ke puncak itu dari 0 sampai 5. Maka amplitudenya adalah 5. Apa satuannya? Kita lihat pada sumbu ke atas ini atau pada bagian Y itu satuannya cm. Maka di sini 5 cm. Jadi kita sudah dapat jawaban yang pertama, amplitudenya adalah 5 cm. Kemudian yang kedua, kita diminta mencari frekuensi. F atau frekuensi itu rumusnya kita sudah tahu tadi, jumlah gelombang per waktu. Baik, di sini kita diberikan jumlah gelombang yang ada waktunya ya dari 0 sampai 5 ini. Kita sebenarnya bisa memilih sampai mana saja jumlah gelombang dengan waktu yang kita mau pakai, tidak harus semuanya. Misalnya, saya mau pilih dari 0 sampai 2 ya. Oke, dari waktu 0 sampai 2. Berarti di sini waktu yang saya gunakan adalah 2. Jadi di sini T-nya saya gunakan adalah 2 ya, karena dari 0 sampai 2 saja. Berarti jumlah gelombangnya juga saya harus pakai dari 0 sampai 2 saja, bukan semuanya. Jadi ingat, antara waktu dengan jumlah gelombang harus bersesuaian. Berarti dari 0 sampai 2 kita lihat di sini ada satu bukit dan satu lembah. Maka itu terjadi satu gelombang. Maka N-nya di sini dari 0 sampai 2 itu adalah 1. Berarti frekuensinya adalah 1/2 atau 0,5 Hz. Kemudian untuk yang ketiga itu mencari kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang itu simbolnya tadi V, rumusnya adalah panjang gelombang dikali frekuensi. Nah, tadi kita sudah dapat frekuensinya 0,5, berarti nanti di bagian sini itu adalah 0,5 frekuensinya. Panjang gelombangnya kita belum dapat, berarti kita harus cari panjang gelombangnya menggunakan rumus yang kita sudah tahu tadi, bahwa panjang gelombang itu rumusnya adalah X per N. X itu adalah jarak yang ditahu. Oke, di sini ditahu jarak dari sini sampai sini itu adalah 15 cm. Berarti kita gunakan jarak yang 15 cm ini. Jadi lambdanya untuk X 15 per N. Nah, karena kita gunakan jarak dari sini sampai sini atau sepanjang 15 cm ini, maka untuk N juga kita gunakan sepanjang 15 cm ini saja, bukan semua dari gambar yang ada. Oke, sepanjang 15 cm ini ada satu bukit, satu lembah, berarti satu gelombang. Ada satu bukit lagi, berarti setengah gelombang. Maka 1,5 gelombang atau 1,5 gelombang untuk N yang kita gunakan. 15 bagi 1,5 itu adalah 10. Satuannya apa? Tadi X-nya cm, maka di sini juga satuannya cm. Nah, berarti untuk lambda kita sudah dapat 10 cm. Sehingga kecepatan gelombang itu adalah 10 kali 0,5 itu adalah 5. Apa satuannya? Untuk lambda satuannya cm, untuk frekuensi satuannya hertz. Maka di sini cm per sekon. Oke, seperti itu pembahasan soal tentang besaran-besaran gelombang mekanik. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh soal tentang persamaan gelombang. Oke, soalnya begini, diketahui persamaan gelombang, sebuah gelombang adalah Y sama dengan 0,5 sin dalam kurung 50 pt kurang 0,2 px. X dan Y dalam meter, T dalam sekon. Tentukan. Jadi ini bukan disuruh pilih ya mana jawaban yang benar, tetapi kerjakan satu-satu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang A disuruh tentukan amplitudonya. Oke, seperti tadi, amplitudo itu simbolnya adalah A. Dan kita semua tahu bahwa untuk persamaan umum gelombang, kalau kita tuliskan rumusnya di sini, itu jadi seperti ini. Y sama dengan A kali sin dalam kurung omega T kurang Kx. Nah, kita bisa temukan kesesuaian dari rumus yang ada dengan soal yang diberikan. Oke, jadi untuk A ini kan nilai amplitudo. Jadi berarti amplitudonya adalah bersesuaian dengan 0,5.
Maka di sini amplitudonya adalah atau nilai A-nya adalah 0,5. Apa satuannya? Di sini dikatakan X dan Y dalam meter, berarti amplitudo juga di sini satuannya adalah meter. Oke, selanjutnya kita bahas yang bagian B. Bagian B ditanya frekuensi gelombangnya berapa. Nah, di sini frekuensi gelombang itu kan simbolnya F ya. Dan frekuensi gelombang pada persamaan gelombang itu ada pada omega. Jadi kita cukup pakai rumus omeganya saja. Jadi omega sama dengan 2πf. Nah, kan udah muncul frekuensi yang kita mau cari. Di sini omeganya berapa? Kalau kita lihat kesesuaiannya, itu omega itu kan di sampingnya T, bersesuaian dengan 50π. Kan 50π di sampingnya T ya. Berarti omega di sini adalah 50π. Sama dengan 2π kali F. Oke, berarti di sini kita dapatkan F-nya itu sama dengan 50π per 2π. P-nya habis, 50 bagi 2 itu adalah 25 Hz. Oke, jadi frekuensinya kita dapat 25 Hz. Selanjutnya, pada bagian C yang diminta adalah panjang gelombang. Tadi panjang gelombang itu ada di dalam K. Ya, berarti kita pakai rumus K saja. K sama dengan 2π per lambda. Berapa nilai K pada persamaan gelombang ini? K itu adalah di sampingnya X, berarti K-nya adalah 0,2π. Berarti sini 0,2π sama dengan 2π per lambda. Oke, kalau kita kali silang dapatnya lambda sama dengan 2π per 0,2π. Oke, pi-nya habis, 2 bagi 0,2 itu adalah 10. Karena di sini X dan Y dalam meter, maka ini adalah 10 meter. Oke, itu adalah nilai panjang gelombangnya. Dan yang ketiga, itu adalah nilai kecepatan. Oke. Kecepatan kita tahu tadi rumusnya adalah lambda kali frekuensi. Berarti lambdanya adalah 10, frekuensinya adalah 25. Maka 25 kali 10 itu adalah 250. Lambdanya meter, frekuensinya hertz, berarti satuannya meter per sekon. Oke, seperti itu pembahasan soal tentang menentukan frekuensi, amplitudo, panjang gelombang, dan kecepatan dari persamaan gelombang.